Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di Rumah Kajian Salam. Kita memasuki bulan November, kajian melanjutkan kajian-kajian yang sudah ada sebelumnya. Sebagai informasi untuk kawan-kawan yang baru datang ya, ini Rumah Kajian Salam ini rumah yang saat ini didedikasikan untuk menyelenggarakan kajian-kajian keislaman, kajian-kajian yang terkait dengan spiritualitas, sehingga bisa menjadi semacam tempat kita belajar bersama-sama, kan gitu. Oase lah disebutnya. Tadi udah muncul di pikiran oase apa ya tadi? Oase gitu ya. Karena kan mencari lokasi atau tempat pengajian yang bikin hati enak itu kan jarang Pak ya. Ya kan, kebanyakan itu ya tempat-tempat yang menimbulkan adrenalin cukup tinggi gitu Pak ya. Gitu. Nah, cuman di sini kita perspektifnya itu lebih kepada ya nilai-nilai kehidupan gitu. Kalau nggak mau disebut dengan spiritualitas, ya kita sebut aja dengan nilai-nilai kehidupan yang lebih universal kan gitu. Dan sebagai informasi juga, di Rumah Salam ini kita punya beberapa narasumber yang sangat baik untuk kita belajar kepadanya. Ada Bapak Khozim yang hari ini kita akan belajar, ada Pak Bang Dame, kemudian ada Abu Marlo, ada Mas Sony, dan satu lagi tentang Rumi itu ada Bang Nur Jabir gitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, pertemuan dengan Pak Khozim ini kita udah memasuki seri yang ke-6 ya. Sekarang yang ke-7. Ya. Sekarang yang ke-7. Dan sengaja format kajiannya dibikin lebih santai, lebih rileks, dan lebih aplikatif gitu kan. Kenapa lebih aplikatif? Karena selama ini kan kajian tentang sesiti jenar, terutama di sini dibahas, itu lebih kepada konsep-konsep kan. Dan ketika ngomongin konsep kan orang membutuhkan yang lebih aplikatif, yang lebih masuk, bisa dipraktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling hot sekarang dibahas di sini adalah tentang Premana, ya. Ada Daya, ada Premana, ada Pranawa, which is itu dibahasnya secara lebih elaboratif. Kalau misalnya teman-teman yang sudah ikut sebelumnya mungkin akan menemukan alurnya ya. Tapi bagi yang baru datang, saya rasa mungkin sebelumnya sudah pernah ikut sesi Bapak juga ya, yang di Zoom kan ya kalau nggak salah. Jadi mungkin tidak akan mengulang terlalu banyak ya Pak ya. Tapi kita lebih kepada melanjutkan. Dan hari ini adalah tentang apa Pak hari ini Pak? Belum ada judulnya di situ ya? Ya, yang ke-7. Nanti yang muncul apa gitu ya di situ. Yang pasti ini melanjutkan sesi-sesi yang sebelumnya kan gitu. Tentang bagaimana meningkatkan energi diri, mengembangkan premana yang kita punya, sehingga lebih bisa membantu kita hidup lebih baik lagi. Saya rasa itu aja. Kita beri tepuk tangan buat Pak Khozim yang meriah. Silakan Pak. Iya, jadi marilah kita awali ya kajian hari ini dengan relaksasi sejenak, yaitu menarik nafas sepanjang-panjangnya, tetapi bukan diusahakan sampai nggak kuat. Jadi artinya ditarik, begitu terasa mandek ya mandek. Itu maksudnya sepanjang-panjangnya, bukan ditarik tapi diusahakan masuk terus, tidak, ditarik, begitu terasa mandek ditahan sejenak terus dilepas. Lepasnya juga pelan-pelan, berarti 1, tarik lagi ya kan, terus ditahan sejenak, keluarkan, berarti 2 sampai 8 ya. 8 kali ya. Jadi itu konsep Jawa, sebenarnya di sini mirip dengan konsep Cina. Ya, jadi kalau 8 itu kalau di dalam kitab Pustaka Widasa Sangka itu namanya Hastawarana.
Ya, Hasta jadi warana. hasta itu 8, warana itu dimensi. Jadi kita itu ada, kalau bisa masuk di dimensi yang ke-8 yang berwarna-warni, ya itu akan lebih stabil, lebih sehat dan ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya, jadi kita mulai sedikit ya masuk ya. Jadi mengapa ya kan kalau orang itu belajar dan sebagainya, itu ada orang yang banyak sekali waktu yang dibutuhkan tapi tidak masuk. Jadi ketika kita sebagai orang yang sedang belajar itu, kedudukan kita sebagai cangkir. Nah, kalau cangkir itu tidak Anda kosongkan ketika masuk ke sini, meskipun saya sebagai tekonya ya ngecuri, nggak ada gunanya. Bocor ya? Bukan, luber. Luber? Ya, karena masih penuh. Karena masih penuh. Ya, gitu. Iya. Jadi nggak bisa masuk. Ya. Makanya ketika masuk sini, semua pengetahuan yang sudah dibawa dari rumah ke sini, harus disingkirkan. Jadi di situ. Bertanya boleh, tetapi ketika belajar Anda harus seperti cangkir kosong. Nah, cangkir kosong. Jangan sebagai cangkir penuh. Kalau sebagai cangkir penuh, nggak bisa menerima. Makanya banyak orang gagal belajar kan. Jadi begitu belajar, akhirnya mental, udah nggak ikut. Karena dari rumah itu sudah penuh. Ya, sudah dipenuhi entah kopi, entah teh, entah air kunyit atau apa sudah penuh gitu ya. Jadi ya harus kosong. Lah terus apa nggak ada gunanya? Yang sudah ada tapi dideposit saja sebagai deposito ya disimpan. Simpan dulu. Jadi disimpan, nanti bisa dipakai banding-banding setelah di rumah. Jadi di situ. Pas belajar ini Anda bawa cingkir kosong, itu aja intinya. Ya. Oke.
mengosongkannya gimana caranya, Pak? Apanya? Apakah tadi kita narik nafas 7 kali itu bagian dari cara Ya, mengosongkan? enggak. Pokoknya saya kesini sebagai orang yang belum dapat apa-apa. Itu aja. Ya. Tapi kalau saya kesini terus sudah ada niat, coba nanti saya bandingkan dengan itu sudah isi. Oke. Iya. Ya. Jadi datang ke sini tapi untuk banding. Itu sudah isi. Jadi datang ke sini itu Anda kosong. Ya. Ya. Nah, jadi yang sudah dipelajari sekian tahun, puluh tahun bahkan disimpan saja. Itu yang membuat seseorang itu semakin tinggi, ya, semakin mudah. Ya. Jadi saya gambarkan ya seorang yang memperoleh Nobel itu kan mengapa dokter kita itu istilahnya belum, kalau bahasa Jawa itu belum pojok-pojoknya, itu artinya belum ada jarak yang dekat sekali untuk bisa dapat Nobel. Karena dokter kita itu sudah ngisi cangkir. Jadi ilmu yang dipelajari di mahasiswa dari dosennya itu sudah dianggap yang benar. Sehingga tidak lagi bisa menemukan apa sebenarnya yang belum dia punyai. Ya. Jadi di situ. Makanya waktu yang lalu saya singgung, kenapa UIN itu banyak sekali kan, tapi tokoh dari UIN nggak bisa ngalahkan syekh-syekh yang dari Timur Tengah. Namanya di dunia pun nggak masuk, ya kan? Profesor-profesor UIN kita itu nggak masuk di tingkat dunia, karena dia follower. Jadi profesor kita itu follower. Jadi cuma ceretnya dituang ke cangkirnya sudah dianggap itu. Sedangkan yang di sana pikir terus, ya, wah, poci yang satu kucurkan sudah habis, dia mikir terus. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa hidup ini kita ada satu contoh kemarin ya, kita harus seperti orang Iran. Orang Iran itu beragama Islam, tapi tidak menganggap bahwa orang Arab itu lebih jenius dari orang Iran. Ya. Meskipun orang Iran itu dikafir-kafirkan, ya kan, orang Iran itu kan agamanya kan dikafir-kafirkan oleh kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, kelompok Arab dan sebagainya itu dikafir-kafirkan. Ya. Tapi karena dia sudah punya konsep, saya punya teko sendiri yang saya isi, nah kita langsung nerimo di dalam cangkir, percaya kalau orang Iran itu sesat. Padahal kalau mau nengok, lo haji di kalau musim haji itu orang Iran itu naik bus itu dari Iran ke Mekah itu. Kalau dia itu misalnya sesat bukan Islam, ya gak naik haji. Nah, jadi gitu. Nah, kita karena sudah cingkirnya tadi dipenuhi, jadi nggak bisa melihat bahwa Islam yang sudah dipegang itu haji termasuk bagian dari rukunnya, ya kan, tidak diterima. Nah, padahal orang Iran naik haji, pakai bus sendiri dengan bendera Irannya. Ya kan, busnya banyak sekali kan. Nah, jadi di situ kita juga harus berpikir seperti itu. Jadi Islam yang dibentuk di Nusantara inilah yang unggul. Terus Arab, kita anggap itu masa lalu. Islamnya ada pada kita. Kita harus berani begitu. Ya, bukan ya kita ini bid'ah, bukan. Kalau bid'ah itu orang Arab bid'ah kabeh sudah. Iya, nggak naik unta kok sekarang, ya kan? Iya, kita semuanya, ya. Itu yang namanya kain penutup Ka'bah itu sebenarnya melanggar sistem Islam. Sistem Islam itu tidak boleh memubadirkan sesuatu untuk yang tidak terlalu penting. Tapi berapa miliar kain penutup kiswah itu, penutup Ka'bah itu. Mungkin sekarang sudah di atas 100 miliar dan setiap tahun diganti. Ya kan?
Nah, kita harus berani melakukan koreksi. Islam itu mengajarkan sesuatu yang bermanfaat secara nyata, bukan kepercayaan yang ngomong kosong, tidak, secara nyata. Tapi itu setiap, jadi kalau apa itu orang lagi berada di ini, jadi sedang menunaikan ya kan ibadah hajinya itu tanggal 9 ya wukuf, sedang wukuf. Nah, pada saat orang haji sedang wukuf, Ka'bah diganti kainnya. Ya. Jadi Ka'bah lagi dibersih-bersihkan, terus diganti dengan kain baru. Ya. Padahal nggak usah itu, mungkin 20 tahun kalau masih bisa dipakai ya tetap kan gitu kan. Ini 100 miliar lebih loh untuk kiswah itu. Terus orang ngajari, ya mereka ngajari syirik, ya kan, percaya kepada kerisan itu syirik. Tapi kain itu dipotong-potong supaya Anda dapat berkah, itu mau lebih syirik lagi sebenarnya gitu. Ya. Nah, disinilah kita harus bisa memahami ya Islam yang selalu realistis ya, kontekstual. Jadi di situ. Nah, kita belajar juga begitu. Ya, kita sudah ke sekir konsong. Nah, kita sekarang bisa masuk, ya kan? Nah, ini kelanjutan dari yang kemarin ya. Perlu saya sampaikan supaya nyambung terus, ya kan? Banyak orang yang tidak memahami, ya bukan hanya menyadari, memahami bahwa dunia ini ada yang disebut peristiwa alam, ada yang disebut bencana alam. Ya. Nah, ini dua hal yang berbeda, sama di alamnya tapi dua hal yang berbeda. Nah, nanti ada bencana karena perilaku manusia. Tapi ini yang alam saja, ya. Nah, jadi peristiwa alam itu, ya, dia nggak ada yang usil, nggak ada apa, tapi terus misalnya matahari, ya kan, sekarang ini kan bulan November berarti menuju ke selatan mataharinya, ya kan, puncaknya nanti di garis 23,5 derajat lintang selatan itu pada tanggal 22 Desember, ya. Nah, itu peristiwa alam. Akibat dari, kan gitu kan, akibat dari matahari ya ke titik selatan, maka temperatur menjadi tinggi. Jadi artinya di wilayah Australia temperatur itu menjadi tinggi. Ya. Akibat temperatur yang tinggi itu jadi di daerah selatan mengalami depresi. Nah, makanya nanti kalau kita lagi nggak enak dan sebagainya itu disebut orang wah itu depresi. Depresi. Ya. Nah, daerah utara, jadi daerah subtropis utara, ya, mengalami presi. Jadi tekanan yang tinggi, ya. Jadi tekanan yang tinggi. Karena tekanan tinggi, maka udara yang ada di utara ya digiring ke wilayah selatan. Nah, karena udara itu melampaui lautan yang sangat luas dari utara ke selatan itu, oleh karena itu kita jadi musim rendeng atau musim penghujan. Nah, ini peristiwa alam. Tentu semua punya akibat ketika ada ini, angin ini dan sebagainya, itu punya akibat. Tapi akibat yang disebabkan oleh gerakan alam, yaitu peristiwa alam. Nah, jadi di situ. Nah, peristiwa alam itu makanya disebut selalu berubah dan bergerak. Ya. Hanya kita bisa nyikapi, kita tidak bisa nyetop, gitu loh ya. Nah, tubuh kita ini pun bagian dari peristiwa alam.
ya. Jadi kita ini bisa lahir menjadi manusia itu proses peristiwa alam. Lalu di mana peran Tuhan? Tuhan memfasilitasi peristiwa alam itu. Ya, jadi Tuhan tidak bergerak istilahnya satu-satu nuruti satu persatu, tidak begitu. Ya nanti kacau balau, makanya disebut Rahman dan Rahim. Jadi dia memang kasih sayang terus menerus. Jadi dijalankan, jadi kita hanya bisa menyikapi. Ya. Oh ternyata ini musim penghujan. Apa artinya? Kemungkinan ada banjir. Nah, jadi di situ, ya kan, kemungkinan ada banjir. Ya. Nah, ketika ada banjir, ada sebab lainnya lagi, yaitu tanah longsor, ya kan, ya, tanaman rusak dan sebagainya. Itu peristiwa alam. Nah, semua peristiwa itu ada yang namanya ada awal, ada akhir. Ya. Hanya Tuhan yang disebut tak berawal, tak berakhir. Tapi semua ini ada awal, ada akhir. Ya. Jadi misalnya apa itu? Mengapa Kalimantan itu kok tidak subur untuk ditanami tanaman pangan? Nah, jadi dia hanya bisa ditumbuhi oleh hutan-hutan dengan pohon yang besar-besar. Karena proses alam. Jadi kalau itu ditebangi seperti sekarang dengan batu baranya dikeruk, hutannya ditebangi, jangan pernah mikir bisa reboisasi. Nah gitu, ya kan. Jadi gak bisa, ya gundul nanti rusak. Ya. Karena kayu hutan pun butuh ekosistem yang cocok buat dirinya untuk tumbuh. Jadi di situ. Ya. Nah ini penting. Jadi negara yang maju itu sudah menerapkan peristiwa alam dipelajari dengan benar. Jadi di situ, gitu loh. Ya. Nah cuma kita ini secara kondisi sosialnya itu permanannya rendah, secara kondisi sosialnya. Ya. Karena permana rendah, jadi ya isinya penyakit, gitu loh ya, bukan isinya itu hal-hal yang sehat, gitu ya. Jadi itu ada teman ya, yang sekarang masih jadi dosen, ya, itu ahli kehutanan dia. Di dalam seminar kehutanan internasional yang menyangkut sawit, ya, teman ini yang diundang untuk mewakili pemerintah Republik Indonesia. Ya itu karena dia menerapkan ilmunya, orang-orang Barat ini menipu negara kami, begitu kan? Ya, menipu negara kami. Ini bukan profesor-profesor yang pinter ini otak-otak profesor yang di bawah 78. Ya. Berani debat sama saya, nggak ada loh ya. Berani profesor-profesor dari luar negeri, dari Eropa, dari itu. Anda itu penipu. Akhirnya teman ini dipanggil kan. Kenapa menggitukan? Loh, kan diundang seminar internasional, kan ilmiah. Nah, sudah mulai besok nggak perlu lagi jadi ini dan itu. Jadi Anda cuma ngajar saja. Nah, jadi seperti itu, gitu loh ya. Karena permanannya rendah, jadi kita nggak berani dikatakan orang Barat gini, membantah begini. Ya. Perorangannya ada yang tinggi, cuma secara kumulatif permana kita ini rendah. Ya di situ. Ya. Kalau orang itu permananya tinggi, nggak takut apa-apa. Jadi di situ. Lah bukti rendah itu, yaitu tadi kan, kalau yang namanya sekarang ya kan, Australia itu panas, ya kan tinggi itu daerah presi, ya. Oksigen mengalir ke
selatan sambil membawa uap air. Ya kan? Nah, kalau permana kita tinggi, ya bisa mempengaruhi sekelilingnya. Semakin tinggi lagi, bisa cakupannya lebih luas. Jadi di situ. Ya. Walaupun karena kondisinya belum memungkinkan, maka orang-orang yang berpermana tinggi ini belum muncul. Tapi bukan berarti tidak berguna. Yaitu ada fase yang namanya mengingatkan. Jadi Siti Jenar misalnya 500 tahun yang lalu itu mengingatkan saja. Ya. Nah, mengingatkan itu ternyata sekarang orang pada berapa sekarang coba kalau dilihat penulis buku Siti Jenar itu, wah lebih dari 30 ya di toko buku itu. Ya. Ada yang nyontek sana, nyontek sini, ambil dari tulisan saya yang tahun 2000, kan? Ya dicuplik di sana sini, ditambahi sana sini. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Ya itu artinya ada kebangkitan, cuma masih sebatas mengingatkan. Jadi belum bisa untuk pegang posisi. Karena permana masih rendah. Jadi di situ. Jadi kita ya misalnya mengharapkan misalnya kenapa ya kita ini kok nggak disiplin? Ya karena permananya rendah. Ya, kalau permananya tinggi, disiplin itu gampang. Ya. Nah ini jadi peristiwa alam ini harus kita sadari dulu. Jadi ketika kita menyadari peristiwa alam, pada saat sekarang kita menyadari itu, kita sama dengan mendeposit permana kita. Artinya kita tidak gunakan untuk keluar. Ya. Kita deposit. Karena kalau lainnya, kenapa sih kok kondisi begini aja, Anda jengkel, permana keluar. Nah, jadi situ Anda marah-marah, permana keluar. Iya. Jadi di situ. Jadi harus Nah, yang berikutnya itu ada bencana di alam ini karena perilaku makhluknya. Terutama manusia. Makanya di sini saya letakkan perilaku itu manusia itu ada di atas. Ya kan? Sedangkan makhluk lain itu di bawahnya. Artinya makhluk lain itu tidak seaktif ya manusia, kecuali manusianya yang otak-atik. Ya, misalnya kenapa ada harimau makan orang? Karena perilaku manusia. Nah, kalau di alam, pada peristiwa alamnya, harimau ya cari rusa, cari jadi seperti itu. Ya, tapi di kita sudah berapa banyak ya laporan yang bisa kita baca dari televisi, dari medsos ya kan, di Sumatera misalnya orang dimakan harimau, ya, orang dimakan buaya, orang dimakan ular. Nah ini karena permana rendah. Jadi di situ. Nah, akhirnya apa? Peristiwa alam dan bencana alam ini ya, itu yang mempengaruhi nasib yang dialami makhluk. Mengapa tidak hanya sekedar dialami manusia, tapi dialami makhluk? Ya, nasibnya itu. Jadi misalnya begini ya, tadi kan misalnya harimau. Kalau enggak ada ulah manusia, ya kan hanya alam. Ya nasibnya nasib harimau, dia hanya makan rusa atau hewan yang sejenis rusa yang dimakan. Itu. Jadi misalnya di di Afrika ya kan, kalau kita lihat di National Geographic misalnya kok sudah mulai harimau itu menerkam zebra ya karena rusanya kurang. Stok makanannya kurang ya? Iya, makanan intinya itu kurang, ya kan. Nah, jadi disinilah kita harus bisa memahami, ya kan. Oh, sekarang sudah nyerang zebra, bahkan ada gajah pun diserang karena harimaunya kelapar, sedangkan yang jadi makanannya itu tidak ada. Ya. Nah, makanya
terjadilah proses ini menjadi nasib yang dialami makhluk. Artinya manusia juga makhluk, yang lain-lain juga makhluk. Cuma manusianya ini kan saking serakahnya, ya kan, sebetulnya nasibnya kan kena bencana alam itu sama, tapi manusia itu saking serakahnya, sudah ada bencana alam pun masih merugikan makhluk yang lain. Jadi dia tidak menyadari ininya, tapi masih merugikan makhluk yang lain. Ya, jadi seperti itu. Akibatnya apa? Nah, ini yang perlu. Ya, walaupun proses ini nanti pelan-pelan kita sampaikan, tapi supaya kita tahu, ya kan, misalnya hutan itu dibabat, ya kan, akhirnya timbul bencana alam. Karena babat itu sendiri, kalau tanpa perhitungan itu sudah bencana gitu loh ya. Terus kemudian ketika apa itu sudah dibabat, itu bencana alam. Padahal manusia babat itu sendiri sudah bencana alam. Karena nggak pakai perhitungan. Nah, begitu bencana alam, ya kan, maka habitat, ya kan, hutan itu selain sebagai tumbuhan itu sendiri, tapi habitat orang utan, habitat ular, habitat ini dan sebagainya itu punah. Tapi dia punya jiwa. Jiwa itu, ya, jiwa itu bahasa Jawa kuno itu artinya hendak hidup. Jadi artinya jiwa itu kalau tidak ada badan jasmaninya, dia selalu cari badan jasmaninya untuk hidupnya. Ya. Nah, karena badan jasmani yang paling banyak itu sekarang itu dari embrio manusia, ya kan? Maka manusia yang dilahirkan di negara-negara yang apa ini habitatnya itu rusak, kayak hewan. Karena itu jiwa-jiwa hewan masuk. Kan dia butuh, laki ini butuh. Nama jiwa itu artinya ingin hidup. Ya. Lah kok nggak dikasih tempat? Ya udah, manusianya masuk dia, ya kan? Lah mau ke Jepang, wong Jepang nggak gelem punya anak. Ya mencari yang mau punya anak kan gitu kan. Ya. Jadi di situ. Nah, ini cara memahami reinkarnasi, banyak orang nggak sadar. Kenapa ya kalau ada reinkarnasi kok manusianya tambah banyak? Lupa. Ya. Yang bukan manusia itu pun berjiwa. Hanya saja gitu kan. Bukan jiwa sati harimau itu jadi manusia. Dia harus merupakan multi jive. Ya, jadi artinya multi jiwa. Ya. Karena jiwa itu bahasa Inggrisnya ya ditulis jiwa, jaif, ya kan. Kalau bahasa Jawa ya jiwo kan gitu. Nah, itu menurut perhitungan 40 ekor harimau mati baru jadi untuk satu jiwa manusia. Bayangkan itu. Ya. Kalau jiwanya harimau masih untung, orangnya masih kerasan dan sebagainya, ya kan? Nah, kita ini pengorbanan kambing, ya, sapi dan sebagainya itu 200 ekor sapi atau 200 ekor kambing itu untuk satu jiwa manusia. Lah kalau sudah jadi 200 ekor sapi disembelih itulah Tuhan misalnya, ya kan? Lah aku butuh hidup ya, wong ini udah yuk baru masuk. Wongnya ya sifatnya kayak hewan gitu, keluan begitu. Iya. Ya. Mencari makan saja susah kalau nggak dipelihara orang. Jadi demikian. Nah, ini pentingnya kita memahami ajaran itu sampai segitunya. Nah, apa hubungannya dengan permana kita? Iya. Karena kita jengkel, permana kita hilang. Nah, itu kan masalahnya kan. Ya, kita jengkel, aduh, ini hilang kita. Maksudnya sejumlah kejengkelan itu permana kita keluar.
semakin jengkel keluarnya tambah banyak gitu loh ya. Nah, jadi ini pengingat-ingat mumpung presiden masih baru. Ya, kita yang harus punya permana tinggi sehingga kekeliruan-kekeliruan itu tidak menguras ya, energi kita kan gitu kan ya. Jadi ini nasib ini ya, iya ya. Kalau di negara maju meskipun ada topan menerjang Amerika, mereka nasibnya masih lebih baik ya, karena mereka sudah mengumpulkan permana dengan ini gitu kan. Nah terus lah itu tapi Amerika memerangi, oh iya semua ada hukum sebab akibat, tapi tidak harus dilahirkan di Amerikanya. Ya kan? Mereka memerangi ya dilahirkan, dicarikan negara yang sesuai dengan apa bobot karmanya. Ya. Indonesia ini disebut kalau zaman dulu orang selalu disebut kawah condro di muka, kawah candra di muka. Makanya macam-macam orang dari ras lahir di sini. Ya, itulah sebabnya menyatukan bangsa ini sulit ya. Sulit. Karena ada orang Amerika yang dablek, yang nakal lahirnya di sini. Ada orang India yang lahirnya di sini. Ya. Jadi dablek, sulit. Beda dengan Cina itu. Ya. Tapi hukum alam itu loh, apa Cina nggak kena? Sekarang orang Cina mulai tidak mau punya anak, ngikuti Jepang. Ya. Ketika tidak mau punya anak, maka siapa yang hidup itu? Generasi tua. Generasi tua diajak berpacu, kekurangan daya dan permananya. Ya. Nah, nanti belum bisa menguasai dunia, sudah lumpuh lebih dulu. Ya. Nah, itulah nanti di Pustaka Weda Sasangka yang utara itu pun akan nyembah kita. Kan gitu. Jadi kita inilah yang harus bisa meningkatkan permana ya, dari situ. Ya. Nah, jadi kalau kita buat begini, ini ada alam, ya kan? Tong alam itu jadi isinya apa? Isinya takdir, peristiwa, ya. Peristiwa alam maksudnya kan. Jadi takdir sesuai dengan alam, peristiwa alam. Nah, kalau terus manusia itu berperilaku, ya itu yang berlaku sunatullah. Kalau sunatullah yang datang itu bencana. Makanya yang diingatkan itu mereka menunggu sunatullah, ya, yang menimpa orang-orang pada zaman dulu. Nah, sering orang tidak bisa membedakan takdir dan sunatullah. Ya. Kemarin sudah saya terangkan, takdir itu bisa dihitung, ya, bisa dihitung. Sunatullah nggak bisa dihitung karena faktor yang memengaruhi terlalu banyak sehingga nggak bisa dihitung. Cuma isyaratnya yang harus dibaca, nah, itu sunatullah. Ya. Takdir itu misalnya gerak jantung kita, gerak paru-paru kita, ya kan? Itu semua bisa dihitung. Sehingga penyakit yang menyerang manusia, apakah itu kanker, bisa dihitung stadiumnya. Dan itu bisa tepat. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ada teman saya, teman sepuh orang tua, tapi teman. Dia itu ketika usia 75 terkena kanker prostat. Tapi ketahuan itu kan kanker itu seperti pencuri. Begitu ketahuan sering stadiumnya sudah tinggi kan gitu kan. Jadi sering stadiumnya itu sudah tinggi. Ya kita berdoa saja jangan sampai kena kanker kan. Naikin permana ya. Apanya? Supaya nggak kena kanker, naikin permananya kan. Iya kan, kena kanker berarti pada saat itu permananya turun. Sehingga bisa kena. Iya kan. Nah, karena usianya 75 baru kena, tapi diketahui sudah stadium 4. Ya, maka dokter hanya memberi satu jalan. Bapak dipotong anunya, dibersihi. Jadi nggak punya anu.
karena dia pertimbangannya hidup untuk keluarga, nggak apa-apa, saya dipotong. Cuma diberitahu, kalau nggak dipotong berapa dok? Ya beberapa hari lagi sudah bapak meninggal kalau tidak dipotong. Kalau dipotong masih 2 tahun. Nah, masih 2 tahun. Kenapa? Karena masih ada benih yang bisa tersebar. Kalau sudah stadium 4 itu sudah merambat soalnya gitu. Nah hitungannya itu masih 2 tahun. Nah setelah dipotong itu saya kunjung ya ke rumahnya, ya kan. Ya, dia memang orang tipe happy. Aku pak wis gak duwe anu lagi katanya. Tapi ya nggak apa-apa, soalnya ibu itu istrinya dia ada di sebelahnya. Masih nunggu 2 tahun jadi jandanya katanya. Tapi betul, 2 tahun kemudian meninggal. Jadi itulah takdir, jadi bisa dihitung. Nah, kalau sunatullah itu nggak bisa dihitung karena berbagai faktor memengaruhi. Makanya di Al-Quran hanya dikatakan mereka tidak lain hanya menunggu datangnya sunatullah. Ya. Dan kalau sudah terjadi sunatullah, ya bencana. Ya. Kalau sudah bencana, kembali nasib. Jadi isinya alam itu isinya ya takdir, peristiwa, sunatullah, bencana, nasib. Nah ini yang harus kita pahami. Makanya di sini hakikat tanda tanya. Nah itu kita harus pahami. Nah, jadi Syekh Siti Jenar mengajar murid-muridnya itu untuk memahami hakikat alam ini. Karena manusia itu bagian dari alam. Jadi nggak bisa kita keluar apa ini, enggak, kita kan manusia. Kita kan yang jadi pemimpinnya alam, kata sopo itu. Kan gitu kan, itu pengakuan, sombong. Jadi di situ. Jadi sebenarnya di dalam bahasa Arab disebut khalifatullah, ya. Khalifahnya Allah, itu maksudnya makhluk yang bisa bertindak sesuai dengan Allah. Nah, makanya Siti Jenar membagi sifat manusia dan Allah itu hanya selisih 1. Nah, nanti kita akan pelajari. Ya. Jadi apa? Jais atau wenang. Jadi manusia hanya kehilangan kewenangannya saja. Tapi 20 ya, wujud kidam bakok mukhalafatul hadisi, ya, jamu binafsi dan sebagainya itu, ya, itu adalah sifat manusia yang juga sifat Allah. Jadi Allah itu titip, sing 20 itu untuk kamu, siji aja enggak saya kasihkan ke kamu, nanti tambah sombong, kan gitu kan. Nah ini harus kita pahami, ya. Nah jadi bumi tempat kita berpijak ini tersusun dari lempengan-lempengan. Dan lempengan ini terus bergerak, ya. Dan inilah yang menyebabkan terbentuknya benua, pulau, gunung, dan termasuk akibat buruk yang ditimbulkannya. Jadi pernah hanya bumi ini hanya 1 benua. Maksudnya 1 benua itu ya 1 benua, terus di luar benua itu air laut semuanya. Terus dalam sekian juta tahun pecah. Ya, menjadi 2, terus lagi dalam sekian tahun pecah, ya, menjadi seperti sekarang. Jadi pecah menjadi 2 itu ya itu belahan yang ikut apa menjadi 2 terus 3 dulu. Jadi belahan yang ikut Afrika, belahan yang ikut apa ini Amerika Latin. Makanya itu secara peta itu kalau ditemukan gini itu persis. Nah kita ini protol-protolannya kan namanya suwek kan. Wah ini ada pulau-pulau yang anu kita ini jadinya kan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah nanti bisa ketemu lagi ya. Jadi kalau menurut para ahli geologi ya, itu gerakan Australia itu menuju ke arah barat laut, berarti ke arah kita ya, barat laut. Itu setiap tahunnya itu 5 cm. Ya memang kalau dihitung-hitung
Waduh, 1 meter aja masih butuh 20 tahun. Ya. Orang merasa itu tidak berubah karena benua terus 1 meter kan nggak terasa. Ya. Tapi ingat ya dalam sistem takdir. Nah ini kembali lagi dalam sistem takdir itu ada yang namanya ahli efek. Itu kalau kita belajar takdir. Ya. Ya. Ahli efek itu apabila sesuatu itu sudah pada titik kritisnya, ya terjadi. Nah, jadi saya selalu memberi contoh itu ketika situ Gintung itu sebelum jebol, orang tahu ada retakan itu. Ya, tapi kan karena belum sampai menyentuh titik ahli efeknya, ya dilewati aja. Ya. Bertahun-tahun loh itu retakan itu. Orang nggak pernah merasa. Tapi nanti pas jebol ya dari titik itu gitu loh. Nah, disinilah orang harus misalnya waspada, jangan sampai menunggu titik ahli. Oh ini ada retakan kecil. Ya udah harus dia kan gitu kan. Ya. Oleh karena itu kalau di barat, di kita kan belum terjadi ya. Kalau di barat kan selalu ada gedung yang sudah usia sekian tahun. Ya kalau dari pandangan mata masih bagus, tapi kan terus diruntuhkan. Dibangunlah gedung bertingkat baru lagi. Jadi seperti itu. Kecuali monumen. Monumen itu memang nggak dihuni. Jadi ya udahlah. Itu dibangun 2000 tahun yang lalu hanya sebagai kenangan. Karena nggak dihuni. Ya. Jadi kalau tidak dihuni tentu kerusakannya itu lebih minim daripada dihuni. Gitu. Makanya ya dibiarkan aja kayak apa itu gimnasiumnya Romawi, dibiarkan saja. Jadi kayak Borobudur itu lama sebenarnya. Itu sudah ribuan tahun sebelum Masehi, sekitar 5000 tahun sekian sebelum Masehi, bahkan 7000 tahunan. Tapi oleh Barat dinyatakan hanya baru abad 9 dibangun. Nah, kita ditipu. Ya, iya. Karena kalau kita disadarkan itu ribuan tahun, kita bisa ada greget untuk kita bangsa hebat. Nah, gitu. Tapi kalau sudah nah, kenapa kita bisa ditipu? Karena kita utang. Kenapa kita utang? Karena permanannya turun, kan gitu kan. Jadi itu apa ya, kasunyatan istilahnya. Ya, nggak akan bisa kita bangun negara maju karena utang itu. Saya itu sudah di mana-mana dalam seminar menyatakan. Lah, karena permanannya rendah, sang profesor pun hanya mengatakan itu Amerika utang, itu Jepang utang. Kok nggak dia lupa. Jepang untuk maju itu dulu bukan karena utang, Amerika untuk maju itu bukan karena utang, gitu loh. Ya itu yang dilupakan. Yang dilihat kan utangnya sekarang. Nah kalau sekarang ini Indonesia yang belum maju itu tidak bisa seorang sebuah bangsa negara itu maju ya kalau masih utang. Karena utang itu ditagih. Kayak gini saja sudah ditagih. Ya. Jadi untuk anggaran APBN 2025 ya itu kita ditagih sebanyak 800 ya, triliun. Mau nggak bayar? Ya, kan? Sedangkan APBN-nya 3.600 triliun. Dikurangi pokok dan bunga saja sudah tinggal 2.800. Apalagi kepengen makan gratis sekian. Loh, makan gratis itu juga percuma kalau nggak mempelajari ahli efek atau efek ahli, gitu loh. Ya. Jadi makanya kan ada dokter kan gini kan, ini harus ya, antibiotik harus diminum sampai habis. Karena mempelajari efek ahli. Ya, kalau tidak dihabiskan titik kritisnya yang muncul, percuma. Anda ini nggak dihabiskan percuma, kembali lagi penyakitnya kan gitu. Ya.
Jadi antibiotik harus habis. Dan itu sudah semua dokter lah, nggak akan ada dokter yang berani mengatakan ini antibiotik ya, tapi kalau sudah sembuh nggak usah dimakan, nggak akan ada. Ya, setiap dokter ini untuk 5 hari harus habis. Nah itu maksudnya sampai titik alinya. Titik alinya penyakit itu untuk tidak bisa kambuh. Nah, jadi di situ terus gitu. Nah saya ini dulu masih lulus SMP ya, kena percobaan semacam itu ya kan. Saya terkena bakteri yang harus diantibiotik ya. Antibiotiknya itu untuk sebulan, bayangkan, bukan 5 hari. Karena saya dalam waktu 20 hari sudah merasa sembuh kan gitu kan, saya suntikan. Terus loh, kok gejala sakit itu nah ke dokter kan tanya, dokter yang sama, kenapa adik gak datang ke sini, bisa mati adik itu kalau kan sudah diobati, nggak ada gunanya yang 20 hari itu, nih dibuat 1 bulan lah. jadi semacam itu gitu loh ya. Nah itu sudah diingatkan Siti Jenar gitu kan. Nah, tapi kan manusia bisa cerita karena ada pengalaman. Nah di situ ya. Nah jadi tak mungkin kita nyetop ya agar gunung tidak bisa meletus, tidak mungkin, kan bagian peristiwa alam. Ya, bukan bencana, cuma bencana mempercepat gunung meletus. Jadi ya jangan dibalik gitu loh ya. Atau tidak akan terjadi gempa itu juga tidak mungkin, itu nanti bergerak terus ya kan. Nah kalau gerakan ini pas permana negara kita itu turun, terjadi gempa. Kalau orang-orangnya itu gempanya ya ini nggak besar kan gitu kan. Ya. Megatrust gimana Pak? Makanya mau gempa besar sekali. Apanya? Megatrust. Loh iya, itu megatrust itu kan karena pernah terjadi, diingatkan kan gitu kan. Nah diingatkan ya kita yang harus menjadi benar supaya megatrustnya itu tidak dahsyat kan gitu kan. Lah kalau kita tidak benar ya, masih saling nyolong, saling ya kan. Ya bisa jadi terwujud kan gitu kan. Jadi di situ. Nah, perilaku kufur manusia akan mempercepat proses terjadinya bencana. Karena kufur itu kan kehilangan permana. Ya. Jadi orang kufur itu kehilangan permana, maka alam pun menjadi berkurang. Nah, jadi di situ ya. Permananya. Jadi akhirnya ya pindah saja, alam itu kan nggak kemana-mana ya, sini pindah, tanang menguat, hanya seperti itu gitu loh ya. Banyak orang yang tidak paham dan menolak pernyataan Al-Quran bahwa bencana di bumi ini diakibatkan oleh ulah manusia. Ya saya pernah ngobrol sama beberapa teman yang merasa ilmuwan itu. Oh, enggak lah Pak, enggak bencana, gimana, ya kan? Saya bilang, kenapa Kalimantan lebih awet daripada Aceh? Padahal Aceh itu sebagai serambi Mekah. Ya. Karena permananya drop, banyak perang yang tidak berkesudahan. Nah, jadi di situ, gitu loh. Orang Dayak itu kan perang sesekali aja itu, buang permana daripada permana lebih banyak terbuang. Dipakailah misalnya kasus Sanggau, kasus Sampit itu. Ya, habis itu ya dia lagi. Jadi seperti itu. Ya. Nah, sekarang ya orang Dayak bagian Kalimantan Timur mulai kesal lagi karena dia tahu secara alam. Ya, itu bakal bisa jadi bencana. Jadi bukan menjadi IKN, bisa jadi bencana. Jadi di situ. Ya. Jadi itu harus paham. Jadi itu bukan karena Jawa sentralistis. Kenapa ya kok dari zaman dulu di Jawa saja? Bukan. Saya kalau menerangkan sejarah itu, siapa yang nyuruh ke Jawa?
kok umpul-umpul di Jawa, begitu, ya kan? Ya, dari zaman dulu kenapa sih orang mengalirnya ke Pulau Jawa? Ya. Kok nggak ke Sumatera yang lebih luas, Kalimantan yang lebih luas? Ya. Kok semuanya ke sini aja? Itu karena permanannya tinggi. Jadi di situ, ya. Nah, jadi, nah sedangkan di Kalimantan ya permanannya itu cukup untuk kehidupan orang Dayak. Dan ingat loh, orang Dayak yang asli itu ya nggak banyak punya anak, hanya sekedar melestarikan hutan itu, kan gitu. Sumatera itu penduduknya mulai meningkat kan belakangan, asalnya itu sedikit. Ya. Indonesia itu luasnya 20 kali Pulau Jawa, luas daratannya itu 20 kali Pulau Jawa. Artinya Pulau Jawa itu 1/20 dari daratan di Indonesia, ya. 1/20. Tapi penduduknya lebih dari separuh, ya. Pulau Sumatera itu 3,5 kali Pulau Jawa. Seharusnya kalau Pulau Jawa ini sekarang ini 165 juta penduduknya, ya kan? Ya Sumateranya mestinya kan 3,5 ya. Itu bisa 500 juta itu mestinya. Tapi kan berapa kan baru 30 sekian, 40-an sekian juta. Itu pun karena baru, ya. Papua sampai hari ini 4 juta aja nggak sampai, sampai hari ini, ya. Mengapa? Karena mereka juga manusia itu gini loh, kalau alami itu paham habitat, paham permanannya. Jadi orang-orang Papua itu nggak mau punya anak banyak. Anaknya itu 1-2 tapi yang siap atau sanggup kalau ada perang suku. Nah, punya anak banyak tapi perang suku dipateni gampang kan, rusak kan gitu kan. Ya jadi seperti itu, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Nah, jadi pada umumnya mereka itu berpendapat bahwa jauh sebelum ada manusia di bumi ini telah terjadi ribuan kali bencana. Jadi menganggap bahwa bukan disebabkan manusia. Ya. Jadi lupa kan tadi peristiwa alam menyebabkan, ya kan, bencana. Bencana itu bisa disebabkan oleh perilaku manusia atau makhluk lain kan itu kan. Cuma yang disebabkan manusia itu jauh lebih besar daripada yang disebabkan oleh makhluk lain itu, ya. Nah, misalnya dinosaurus itu kan punah 60 juta tahun yang lalu, dinosaurus, ya. Itu karena adanya meteor yang sangat besar, ya kan, yang jatuh di wilayah Amerika Latin. Ya. Nah, karena itu batu yang besar menyebabkan, ya, tanah ini berdebu mengelilingi bumi. Karena makanan apa itu dinosaurus itu tumbuhan, ya, tumbuhan-tumbuhan yang tinggi itu pada mati karena tertutupi oleh debu, ya, ya. Nah, yang mau hidup sedikit di air, ya, komodo, ya selamat. Ya, itu kan bangsa yang 60 juta tahun yang lalu. Nah, itu kenapa kok ya di Indonesia? Nah, itu karena apa juga kita harus pahami. Ya. Kok kadal besar itu adanya di kita? Karena permana kita itu tinggi. Ya, jadi di situ. Nah, ini yang harus kita bisa pahami, ya. Nah, makanya di sini saya terangkan orang-orang itu, ya, menganggap gak mungkin kalau bencana itu disebabkan manusia karena mereka belum bisa membedakan antara peristiwa alam dan bencana alam. Belum bisa gitu. Oke, kita lihat ini, kita unggah lagi yang seminggu yang lalu, ya kan. Jadi makanya tidak apa ini sudah saya benahi apa ini ayatnya karena kemarin kopenya itu keliru yang bulan lalu. Jadi Zaharul fasadu, ya, fil barri wal bahri bima kasabat
aidin nas, ya. Jadi jelas semua bencana